Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel Belajar Sederhana. Nah, untuk video matematika kali ini kita akan membahas terkait persamaan lingkaran dengan pusat P, A, B. Nah, untuk materi-materi pembelajaran matematika terkait persamaan lingkaran dapat kalian cek pada kolom deskripsi pada video ini atau bisa kalian cek pada playlist channel Belajar Sederhana. Nah, sebelum kita bahas beberapa contoh-contoh soal yang ada pada video awal ini, jangan lupa adik-adik sekalian ya, untuk mendukung channel ini bagaimana caranya? Silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya agar setiap video yang kami berikan bisa langsung kalian pelajari dan bermanfaat untuk kalian semua. Baik adik-adik sekalian, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana mendapatkan persamaan lingkaran untuk pusatnya di P, A, B. Langsung saja kita gambarkan yang pertama untuk kita lukiskan sebuah lingkaran dengan pusatnya di P, A, B. Kita memiliki sumbu X dan sumbu Y, perpotongan di 0,0. Kita misalkan berikan titiknya sembarang di sini ya. Ini titik P, A, B. Baik, nah kalau kita tarik garis ke bawah dari titik P, ini akan memotong aksisnya pada sumbu X-nya yaitu di A. Kalau kita tarik ke kiri akan memotong di sumbu Y, kita dapatkan ordinatnya di B, seperti ini ya. Nah, kita lukiskan lingkarannya. Nah, kita dapatkan ini. Yang selanjutnya kita lukiskan titik A sembarang yang ada pada lingkaran ini adik-adik sekalian ya. Misalkan di sini ada titik A, X, Y. Sama tadi, kita tarik ke bawah, maka kita akan mendapatkan absis yang kedua adalah sebagai X kecil. Kita tarik ke kiri akan mendapatkan ordinat yang kedua yaitu ordinatnya Y kecil. Oke ya. Nah, selanjutnya kita proyeksikan titik A, X, Y ini ke garis ini ya, yang memotong ordinat B. Nah, ini garisnya Y sama dengan B ya. Sehingga kita dapatkan titik A aksen. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan titik P, A aksen dan A. Apa yang kita dapatkan? Ya, kita dapatkan segitiga siku-siku yaitu segitiga siku P, A aksen A, siku-siku di A aksen. Nah, sekarang perhatikan pada segitiga ini ya, segitiga P, A aksen A. Kita memiliki PA, ini jaraknya adalah jari-jari lingkaran atau R, oke ya. Nah, P, A aksen, perhatikan di bawah. Dari B menuju ke A aksen itu sama dari 0 menuju ke X, berarti sepanjang X ya. Nah, dari B ke P ini adalah sepanjang A. Maka jarak P ke A aksen ini dapat kita cari dari X dikurang A. Oke? Ya. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, sekarang kita juga akan mencari dari A aksen menuju ke A. A aksen menuju A kita lihat sini. Dari 0 menuju ke Y. Ini adalah jarak dari X menuju ke A, yaitu dari 0 ke Y atau panjangnya sepanjang Y ini ya. Nah, dari X menuju A aksen ini panjangnya adalah dari 0 ke B. Sehingga jarak dari A aksen menuju A adalah Y dikurang B. Perhatikan tadi segitiganya siku-siku, maka berlaku teorema Pitagoras. Maka kita peroleh R kuadrat sama dengan X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat. Sisi miring kuadrat sama dengan sisi mendatar kuadrat ditambah sisi yang tegak kuadrat. Nah, kalau R kuadratnya sekian, maka kalau untuk mencari R tinggal kita akarkan saja. Oke? Nah, selanjutnya persamaan lingkaran untuk pusatnya di PA, B dan memiliki jari-jari R adalah X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini yang nanti yang akan kita gunakan adik-adik sekalian. Baik, langsung saja untuk kita bahas soal yang pertama. Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran dari persamaan berikut. Langsung kita jawab yang A. Yang terpenting ini ya, catatannya bahwa persamaan lingkarannya untuk pusatnya di PA, B dan jari-jarinya R adalah X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Sehingga persamaan yang ada pada poin A, B, dan C kita ubah menjadi bentuk ini. Baik, kita memiliki persamaan awalnya adalah X dikurang 1 kuadrat ditambah Y ditambah 3 kuadrat sama dengan 16. Di sini X dikurang A, sudah ya, X dikurang 1 berarti A-nya 1. Oke? Y ditambah 3. Wah, di sini penjumlahan padahal yang dikehendaki adalah pengurangan. Kita ganti nanti menjadi Y dikurang negatif 3. Ya, negatif kali negatif positif. Nah, di sini Y dikurang B berarti B-nya berapa? Negatif 3. 16
Di sini kita ubah menjadi bilangan berpangkat, yaitu bentuknya nanti R kuadrat, sehingga kita dapatkan 16 itu bilangan berpangkat dari 4 atau berpangkat 2 ya. Kita ubah menjadi bilangan kuadrat menjadi 4 kuadrat. Sehingga kalau kita bandingkan dari bentuk ini, kita dapatkan A-nya adalah 1, B-nya adalah negatif 3, R-nya adalah 4. Sehingga pusatnya adalah A, B. A-nya 1, B-nya negatif 3. Nah, R-nya berapa? Nah, ini R-nya berapa? 4. Nah, masih mudah ya. Sekarang soal yang B. Awalnya kita memiliki X ditambah 3 kuadrat ditambah Y dikurang 2 kuadrat sama dengan 10. Nah, di sini masih penjumlahan, kita ubah menjadi pengurangan sehingga kita dapatkan X dikurang negatif 3 kuadrat ditambah Y dikurang 2 kuadrat sama dengan akar 10 kuadrat. Ingat, akar 10 dikuadratkan hasilnya 10. Berarti A-nya berapa? Negatif 3. B-nya berapa? 2. R-nya akar 10. Sehingga kita peroleh pusat lingkarannya adalah A, B, yaitu negatif 3,2. Nah, untuk R-nya di sini adalah akar 10. Masih bisa ya. Selanjutnya C. Kita memiliki persamaan awal X kuadrat ditambah Y dikurang 1 kuadrat dikurang 6. Lah, di sini ini kita ubah menjadi bentuk ini ya, X dikurang A. Lah, kalau X kuadrat dikurang berapa? Kurang 0 pastinya. X dikurang 0 hasilnya X dikuadratkan hasilnya X kuadrat. Baik. Di sini berarti kita dapatkan A-nya adalah 0. Nah, di sini Y dikurang 1 kuadrat berarti B-nya adalah 1. Nah, untuk negatif 6 kita pindah ke kanan, inilah R kuadratnya. Nah, 6 kita ubah menjadi bentuk bilangan kuadrat atau bilangan berpangkat 2. Nah, menjadi akar 6 kuadrat. Oke ya, sama seperti yang ini ya. Akar 6 kuadrat adalah 6. Sehingga kita peroleh A-nya 0, B-nya 1, dan R-nya adalah akar 6. Sehingga pusat lingkarannya A, B-nya adalah 0,1. Sedangkan R-nya atau jari-jarinya adalah akar 6. Nah, itu contoh yang pertama adik-adik, kita menentukan atau mencari pusat lingkaran dan jari-jarinya apabila diketahui persamaan lingkarannya. Nah, soal yang kedua, tentukan persamaan lingkaran dengan pusat dan jari-jari berikut. A, pusatnya 1,2, R-nya 3. Langsung saja kita masukkan ke bentuk X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Masukkan A-nya di sini 1 ya, berarti X dikurang 1 dikuadratkan ditambah Y dikurang B, B-nya 2 di sini dikuadratkan sama dengan 3 kuadrat R kuadrat ya. 3 kuadrat. Nah, di sini R kuadratnya berarti 3 kuadrat adalah 9. Perhatikan adik-adik sekalian. Kalau di dalam soal pilihan ganda, bisa saja jawabannya hanya sampai sini. Ya. Tapi terkadang jawaban ini belum ada. Lah terus bagaimana? Kita operasikan di sini, kita kuadratkan semua. Maka kita kuadratkan X dikurang 1 kuadrat, itu artinya adalah X dikurang 1 kali X dikurang 1. Ini juga sama. Y dikurang 2 kuadrat artinya Y dikurang 2 kali Y dikurang 2. Nah, untuk mempersingkat saja, karena sudah berkali-kali di video ini kita jelaskan bahwa X dikurang 1 kuadrat hasil akhirnya adalah X kuadrat dikurang 2X ditambah 1. Nah, adik-adik bisa dikoret-koretan nanti. X dikurang 1 kuadrat itu dari X dikurang 1 kali X dikurang 1 ya, hasilnya ini. Y dikurang 2 hasilnya adalah Y kuadrat dikurang 4Y ditambah 4 dikurang 9 karena 9-nya pindah ke kiri. Kita keluarkan dari kurung. Ya, kita keluarkan dari kurung karena di sini penjumlahan, maka tandanya masih utuh yang di belakang tanda positif ini. Nah, X kuadrat tidak ada yang bisa kita operasikan, X juga tidak ada, Y kuadrat juga tidak ada, Y juga tidak ada ya, karena tidak ada yang memiliki variabel yang sama. Nah, konstantanya bisa 1 ditambah 45 ya, 1 ditambah 45 dikurangi 9 negatif 4, sehingga hasil akhirnya X kuadratnya turun, Y kuadratnya turun, dikurang 2X turun ya, terus negatif 4Y-nya turun. Ini hasil dari 1 ditambah 4 dikurang 9. Jadi persamaan lingkarannya X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2X dikurang 4Y dikurang 4 sama dengan 0. Selanjutnya persamaan lingkaran dengan pusat di negatif 3,5 dan berjari-jari akar 7. Langsung saja kita masukkan X dikurang negatif 3 ya, ini A-nya negatif 3 kuadrat ditambah Y dikurang 5 ya, dikurang ini kuadrat sama dengan R kuadrat berarti akar 7 kuadrat. Kita peroleh X ditambah 3 kuadrat ditambah Y dikurang 5 kuadrat, akar 7 kuadrat adalah 7.
kita operasikan nih ya, kuadrat-kuadrat ini kita operasikan, kita peroleh x kuadrat ditambah 6x ditambah 9. Untuk yang belakang ini y kuadrat dikurang 10y ditambah 25. 7-nya pindah ke kiri menjadi negatif 7. Keluarkan dari kurung seperti ini tadi. Kita peroleh x kuadrat ditambah 6x ditambah 9 ditambah y kuadrat dikurang 10y ditambah 25 dikurang 7. Kita operasikan 9 ditambah 25 dikurang 7, 9 tambah 25, 34 dikurang 7, 27 ya. Sehingga persamaannya menjadi x kuadrat ditambah y kuadrat, yang kuadrat-kuadrat taruh depan. Terus yang pangkatnya 1 ya, variabel pangkat satunya taruh di belakangnya, berarti 6x dikurang 10y ditambah 27 sama dengan 0. Nah, itu contoh yang kedua adik-adik sekalian. Berikutnya contoh yang ketiga. Tentukan persamaan lingkaran jika berpusat di P negatif 5,6 dan melalui 3, negatif 9. Nah, di sini kita belum memiliki jari-jarinya adik-adik. Maka kita harus cari dulu jari-jarinya. Baik, diperhatikan di sini kita memiliki titik pusatnya adalah A, B. Berarti A-nya berapa? Negatif 5. B-nya 6 ya. Melalui X, Y di sini X-nya berapa? 3, Y-nya adalah negatif 9. Maka langsung kita cari jari-jari lingkarannya. Ya. R adalah akar dari X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat. X-nya 3 ya. 3 dikurang A, A-nya negatif 5. Berarti 3 dikurang negatif 5 dikuadratkan. Ditambah Y-nya negatif 9. Dikurang B, B-nya 6. 3 dikurangi negatif. Berarti ini menjadi penjumlahan ya. 3 ditambah 5, 8 dikuadratkan ditambah negatif 15 kuadrat. 8 kuadrat hasilnya 64 ditambah negatif 15 kuadrat hasilnya positif 225. Ingat, negatif dikuadratkan maka hasilnya positif. Kita jumlahkan akar 289. Maka R-nya ini kita tarik akar 17 ya. Maka R-nya ketemu 17 atau jari-jarinya 17. Nah, setelah ini kita masukkan ke dalam persamaan lingkarannya. Kita peroleh X dikurang A. Berarti A-nya ini ya, negatif 5. Dikuadratkan ditambah Y dikurang B. B-nya adalah 6, sehingga kita peroleh Y dikurang 6 dikuadratkan sama dengan R kuadrat. R-nya 17, berarti di sini sama dengan 17 kuadrat. Nah, ini bisa kita operasikan menjadi penjumlahan ya. Kita peroleh X ditambah 5 kuadrat ditambah Y dikurang 6 kuadrat sama dengan 289. Nah, kalau di pilihan ganda sekali lagi bisa saja jawabannya seperti ini. Lah, kalau belum tidak ada, maka kita operasikan ini, kita kuadratkan semua. Hasil kuadratnya adalah X kuadrat ditambah 10X ditambah 25. Untuk Y dikurang 6 kuadrat hasilnya Y kuadrat dikurang 12Y ditambah 36 dikurang 289 atau 289. Dari ini ya, pindah ke kiri. Keluarkan dari kurung seperti tadi. Kita dapatkan X kuadrat tambah 10X tambah 25 ditambah Y kuadrat dikurang 12Y ditambah 36 dikurang 289. Ini ya, yang memiliki variabel tidak ada yang sama, maka kita turunkan. Yang kita operasikan adalah angka-angka ini atau konstantanya. 25 ditambah 36 dikurang 289. Maka persamaan lingkarannya kita peroleh X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 10X dikurang 12Y dikurang 228 sama dengan 0. Nah, ini adalah contoh soal atau permasalahan tipe yang ketiga. Baik, tipe yang keempat yang kita sajikan dalam video ini yaitu tentukan persamaan lingkaran jika memiliki diameter yang melalui garis dari titik A negatif 2,5 dan B 4, negatif 1 pada lingkaran tersebut. Nah, di sini lingkarannya memiliki sebuah diameter melalui titik A dan B. Berarti jari-jarinya berapa? Jari-jarinya berarti setengah dari garis AB ya tentunya kan? Oke, kita cari pusat lingkarannya dulu. Nah, pusat lingkarannya berarti ada di tengah-tengah AB. Ya, karena berada di tengah-tengah AB, maka kita peroleh P-nya, yaitu untuk A-nya adalah negatif 2 ditambah 4 ya. Untuk X yang ada di A dan B kita jumlahkan. Ini ada negatif 2 ditambah 4 dibagi 2 karena berada di tengah-tengah. Koma, sekarang Y-nya kita jumlahkan. 5 di titik A, di titik B-nya adalah negatif 1 dibagi 2 karena berada di tengah-tengah.
ya, karena itu diameter berarti kan tengah-tengahnya adalah pusatnya. Nah, sehingga kita peroleh P-nya adalah negatif 2 tambah 4 itu 2, ya, dibagi 2. 5 ditambah negatif 1 sama dengan 5 dikurang 1, yaitu 4. Maka kita peroleh pusat lingkarannya berada di P 1,2. Baik, P-nya berada di 1,2. Selanjutnya kita akan menentukan jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkarannya itu adalah setengah dari diameter AB atau garis AB kan, karena jari-jari itu setengah dari diameter lingkaran. Kita cari garis AB-nya. Ingat pada pembahasan pada video vektor kita memiliki bagaimana kalau menentukan panjang sebuah garis, yaitu akar dari, ya, kalau ada 2 titik berarti X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah Y1 dikurang Y2 dikuadratkan. Oke ya, kita peroleh 4 dikurang negatif 2 kuadrat ditambah negatif 1 dikurang 4 kuadrat. Kita operasikan ini dulu ya. 4 dikurang ini negatif 2 berarti hasilnya 6 ya. Baik, hasilnya adalah 6. 4 tambah 2, 6 kuadrat adalah 36. Yang ini negatif 1 dikurang 5 kuadrat, negatif 6 dikuadratkan juga hasilnya 36. Nah, setengah kali akar 36 ditambah 36 adalah akar 72. Akar 72 itu sama dengan akar 36 kali akar 2. Akar 36 hasilnya adalah 6, ya. Nah, maka di sini setengah kali 6 adalah 3, maka R-nya adalah 3 akar 2. Nah, itu R-nya. Terus bagaimana untuk menentukan persamaan lingkarannya? Berarti persamaan lingkarannya melalui A, B-nya adalah A-nya 1, B-nya 2. Terus jari-jarinya adalah 3 akar 2. Sehingga persamaan lingkarannya kita dapatkan X dikurang A berarti X dikurang 1 kuadrat ditambah Y dikurang B, Y dikurang 2 dikuadratkan sama dengan 3 akar 2 kuadrat. 3 akar 2 kuadrat adalah 18. 3 kuadrat 9, akar 2 kuadrat 2, berarti 9 kali 2, 18. Nah, sampai sini bisa kita operasikan kuadratnya. Ya, kita kuadratkan. X dikurang 1 kuadrat hasilnya X kuadrat dikurang 2X ditambah 1. Y dikurang 2 kuadrat adalah Y kuadrat dikurang 4Y ditambah 4. 18-nya yang tadinya di kanan pindah ke kiri menjadi negatif 18. Ya. Kita keluarkan dari kurung. Masih sama tandanya karena di sini penjumlahan. X kuadrat dikurang 2X ditambah 1 ditambah Y kuadrat dikurang 4Y ditambah 4 dikurang 18 sama dengan 0. Nah, kita operasikan konstantanya. 1 ditambah 4, 5. Ya. 5 dikurang 18. Berapa? Negatif 13. Sehingga kita dapatkan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2X dikurang 4Y dikurang 13 sama dengan 0. Nah, seperti itu adik-adik sekalian ya. Beberapa contoh soal terkait dengan persamaan lingkaran yang memiliki pusat di A, B dengan jari-jari R, adik-adik sekalian. Nah, sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian belajar. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada channel Belajar Sederhana ini agar semakin berkembang di kemudian hari. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dalam penyampaian video ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.